Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKS TV Batam dimanapun Anda berada. Hari ini saya melaporkan dari kantor PKS Kota Batam dalam gelaran Quran Fest 2026 PKS Kota Batam dalam rangka Hifzil Quran tingkat DPD PKS Kota Batam. Tentunya ini sebuah momentum istimewa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan kemenangan, dan tentunya bulan Al-Quran. Hari ini tentunya bukan hanya sekedar lomba, tapi hari ini adalah munculnya generasi-generasi Qurani dari PKS Kota Batam, yang tentunya hari ini peserta-peserta dari masing-masing binaan akan tampil sebagai peserta, dan hari ini juga peserta terbaik di masing-masing kategori akan melangkah kepada Musabaqah Hifzil Quran tingkat DPW PKS Kepulauan Riau. Inilah partai PKS, partai yang penuh dengan nilai-nilai Al-Quran, partai yang penuh pembinaan kepada para kaderisasinya. Saya Rio Sayuti akan menemani Anda untuk mengikuti pagelaran ini. Baik pemirsa PKS TV dimanapun berada, hari ini kita sudah bersama. Di sebelah saya, kiri dan kanan saya, sudah ada 3 peserta dari Ikhwan yang hari ini juga ikut terlibat dalam Quran Fest 2026 sebagai peserta Musabaqah Hafizul Quran PKS Kota Batam. Dan di sebelah kiri saya dengan siapa, Ustaz? Luqmanul Hakim. Dengan Ustadz Luqmanul Hakim. Ustadz, tantangan terbesar menurut Ustadz dalam menghafal Al-Quran ini apa, Ustadz? Tantangan terbesarnya sih sebenarnya rasa malas aja sih. Terkadang semua kita itu bisa mampu menghafal, tetapi yang menjadi beratnya manusia menghafal itu adalah rasa malas. Ya. Kalau sudah malas, ya baca malas, apalagi menghafal pasti malas, apalagi murojaah. Jadi bagi para penghafal Quran, sebelum menghafal Quran, matangkan betul niatnya untuk menghafal Quran. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, tengah jalan pasti akan selesai. Tidak selesai target yang dicapai. Jadi salah satu terberatnya menurut saya, pengalaman pribadi, adalah rasa malas itu sendiri. Baik, terima kasih Ustadz. Dan tentunya pemirsa, di sebelah kanan saya juga ada 2 orang Ustadz lagi yang juga akan mengikuti lomba Musabaqah Hafizul Quran. Dengan Ustadz siapa, Ustadz? Mahmud. Dengan Ustadz Mahmud. Ustadz Mahmud, kami ingin tahu nih, siapa sih sosok yang menginspirasi Ustadz Mahmud dalam menghafal Al-Quran? Sosok yang sangat menginspirasi saya dalam menghafal Al-Quran, yaitu dulu ada kawan yang dia balik dari pondok itu membawa hafalan yang banyak. Ketika itu saya menyimak dia, mendengarkan hafalan-hafalan dia yang begitu lancar, sehingga tergerak hati saya ingin untuk sama seperti kawan saya itu, dia bisa menghafal dalam waktu 1 tahun 15 juz kalau nggak salah. Jadi dari situlah saya ada semangat untuk minta izin kepada orang tua untuk ikut mondok seperti itu, dan akhirnya dengan restu orang tua, alhamdulillah kami juga bisa menghafal Al-Quran. Baik, jazakallah khair Ustadz Mahmud. Dan di sebelah kanannya Ustadz Mahmud ada Ustadz siapa, Ustadz? Hamdani Afif. Hamdani Afif. Ustadz Hamdani, kami ingin tahu atau kami ingin mendengar pesan-pesan Ustadz untuk generasi muda, terutama Kota Batam, dalam menggiatkan menghafal Al-Quran, Ustadz. Iya, dari saya untuk menghafal Al-Quran ini, banyak mulailah dengan niat dan semangat, kemudian dengan kesabaran, ya, untuk menjadi ahli Quran, ya tentunya harus menjadi hafizul Quran. Karena kalau tidak menghafalkan Al-Quran ini, kita akan sangat jauh. Yang sudah hafal saja cepat sekali hilangnya hafalan itu, sehingga jauh daripada Al-Quran. Jadi hanya adalah harus bulatkan dulu niat, tekadnya, kemudian ikhlaskan hatinya dan bersabar. Itu sih dari saya. Baik pemirsa PKS TV Batam, dan tentunya itulah tadi
start pertanyaan kita atau wawancara kita dengan beberapa peserta ikhwan yang ikut dalam lomba Quran Fest 2026. Di samping saya sudah ada Ibu April nih sebagai salah satu peserta dari Musabaqah Hifzil Quran. Tentunya kita tanya-tanya bagaimana kesan dan pesan beliau pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tentunya kami ingin tahu apa motivasi dari Bu April nih untuk mengikuti Musabaqah Hifzil Quran di DPD PKS Kota Batam ini. Motivasi saya yaitu agar mencintai Quran, betul-betul Quran itu dimurojaah. Jadi dengan adanya lomba seperti ini, yang kemarin mungkin ada yang kelupaan, harus rajin dimurojaah lagi sehingga betul-betul hafal, dan semua berharap Quran ini nanti menjadi syafaat di dunia dan akhirat, dan berharap juga keturunan kami nanti semoga menjadi ahlul Quran semuanya. Dan dengan ikut lomba ini jadi penyemangat juga bagi saya dan teman-teman lain yang kemarin mungkin ada yang hafalnya baru setengah juz, sehingga dengan adanya seperti ini mereka nanti juga termotivasi agar bisa menyelesaikan hafalannya sampai bisa, kalau bisa khatam 30 juz. Jadi walaupun di usia yang sudah dibilang lansia, semoga tetap semangat menghafal Quran, karena Quran itu Allah janjikan mudah dihafal dan kita akan berusaha untuk menghafalnya. Ya semampunya, walaupun mungkin ada sering lupanya, tapi insya Allah dengan lupa Allah berarti menyuruh kembali memurojaah hafal Quran. Baik Ibu April nih, bagaimana sejauh ini peran dari unit pembinaan anggota yang ada di PKS yang biasanya kita sebut juga dengan LIKO ya, berperan untuk menjaga atau memotivasi dalam melakukan hafalan Al-Quran? Ya alhamdulillah yang selama ini para murabi selalu memotivasi agar menyetorkan hafalannya setiap pekan ya, walaupun kadang 3 ayat 5 ayat tapi ada penambahan, jadi tidak hanya itu terus, tapi ketika sudah hafal disuruh bawain sholat agar hafalannya mungkin dan tidak lupa. Jadi alhamdulillah sangat membantu para murabi. Beliau selalu memberi semangat sehingga kami yang mutarobi yang harus memang memberikan yang terbaik untuk Quran, untuk LIKO, agar sama semua dapat setorannya setiap pekannya. Jadi itu. Baik Ibu April nih, jazakallahu khairan kasiron. Semoga lomba yang telah diikuti hari ini tentunya mendapatkan hasil yang sangat baik dan memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.